Ya udah terserah kamu. Kalau ada apa-apa, bapak nggak mau tanggung jawab. Tiba-tiba Om Benny refleks lemparin asbak yang ada di depannya ke muka Mas Roy. Wah, jangan pernah berani-berani kamu Roy. Akhirnya Om Benny inisiatif lah buat ngerokin Mas Roy, ya kan. Ketika koinnya itu nempel di kulit punggungnya, itu rasanya kayak kebakar, kayak dikuliti abis. Awas, di belakang. Hai apa kabar semuanya? Semoga kalian yang lagi nonton video ini diberi kesehatan selalu, diberi keberkahan rezeki, dan diberi kemudahan dalam segala urusan-urusannya. Amin. Baik lagi bareng gua, Didit. Kali ini di segmen Bacem lagi. Segmen bawain cerita mistis. Oke, jadi pada segmen Bacem kali ini gue bakal bawain satu buah cerita yang dialami oleh seseorang yang bernama Mas Roy. Mas Roy harus mengalami hal mistis ketika dia melanggar satu pantangan yang dia anggap sepele, yaitu bersiul lebih dari jam 9 malam, yang berakibat fatal sama tubuhnya. Penasaran kan gimana keseluruhan cerita mistis yang dialami oleh Mas Roy ini? Oke, langsung aja kita mulai serius. Ini dia ceritanya. Ya seperti yang gue bilang tadi, jadi kisah ini tuh dialami sama seseorang yang bernama Mas Roy. Mas Roy ini baru dapat kerjaan di kampung halaman kakeknya di kota Bogor setelah dia lama nganggur, sekitar 2 tahun lamanya. Mas Roy ini adalah lulusan SMA, udah 2 tahun dia nganggur semenjak lulus dari sekolahnya. Belum ada perusahaan yang dia rasa cocok, karena Mas Roy ini merasa ada keterbatasan dalam dirinya sebagai lulusan SMA. Sebenarnya Mas Roy ini pengen kuliah, tapi perekonomian keluarganya gak mendukung untuk itu. Tapi waktu lulus SMP, Mas Roy ini pernah diiming-imingi untuk dibiayai kuliah oleh salah satu pamannya yang bernama Om John. Om John pernah bilang gini, Om mau ke Bojonegoro, di sana ada kerjaan yang bagus. Nanti kamu Om biayain kuliah, biar bisa kerja di perusahaan gede dan dapat gaji gede. Siapa yang gak tergiur? Makanya Mas Roy ini pegang teguh omongan Om John baik-baik, salah satunya dengan masuk SMA. Gue juga gak tahu alasannya ya, kenapa masuk SMA. Ya mungkin entah murah atau apa, tapi yang pasti Mas Roy itu memutuskan untuk masuk ke SMA. Tapi masalahnya semenjak Mas Roy ini masuk ke SMA, Om John hilang kabar, hilang kontak. Gak ada kabar dari dia. Malah ibu sama bapaknya pun, ya nenek sama kakeknya Mas Roy, itu berhenti dikasih uang bulanan sama Om John. Saudara-saudaranya Mas Roy termasuk bapaknya sendiri nih, udah usaha buat nyari. Pertama ya ke Bojonegoro, kedua ke Malang, ketiga sampai nyebrang ke luar pulau, yaitu ke Pulau Sulawesi. Tapi tetap Om John ini gak ada kabar. Sampai tepat 2 tahun setelah Mas Roy lulus, semua keluarga pasrah. Dan semua keluarga merelakan kalau memang misalkan Om John itu udah gak ada atau udah meninggal dunia. Gak mau nasibnya digantung gitu terus, Mas Roy akhirnya cari kerjaan yang seadanya. Yang penting halal lah pokoknya. Mulai dari lihat sana sini, mulai dari lihat koran, mulai dari lihat ke warnet. Sayangnya gak gampang juga. Dan akhirnya setelah beberapa waktu, singkat cerita, Mas Roy ini dapat kerjaan untuk menjadi waiters di salah satu restoran di kota Bogor. Bagi Mas Roy, kota Bogor ini bukan kota yang asing karena dia pernah beberapa kali berlebaran di sana. Di rumah kakeknya, rumah keluarga besar bapaknya. Nah, suatu hari ketika Mas Roy nyiapin kelengkapannya untuk pergi ke Bogor, sambil siul-siul nih, bapaknya datang ke kamarnya. Bapaknya bilang, "Mas, akhir-akhir ini Bapak sering merhatiin kamu itu siul-siul. Bapak cuma pesan nanti di rumah Aki, di rumah kakeknya, itu jangan siul-siul lebih dari jam 9 malam ya." Mungkin Mas Roy menganggap pesan itu aneh. Dia nanya, "Emangnya kenapa Pak?" Bapaknya jawab, "Rumah Aki kamu itu beda." Lah, beda apanya? Kata Mas Roy. Intinya rumah Aki kamu itu beda. Bapaknya Mas Roy cuman bilang begitu. Ya, akhirnya ada sedikit perdebatan lah antara mereka. Intinya Mas Roy ini mempertanyakan kenapa kok hal sepele seperti itu dibatasi. Sampai akhirnya karena mungkin Mas Roy ini kekeh dengan pertanyaannya kenapa dan kenapa, bapaknya terakhir kali bilang, "Ya udah terserah kamu. Kalau ada apa-apa, Bapak gak mau tanggung jawab." Sampai Mas Roy berangkat dari Cilacap ke Bogor, bapaknya ini gak bilang alasan yang sebenarnya itu ada apa. Lagian Mas Roy ini juga mikir, kalaupun dia keterima sebagai waiters, ya dia pulang kerja paling jam 11 malam. Dan dalam keadaan udah capek, gak akan kepikiran juga mau siul-siulan di rumah. Mas Roy akhirnya sampai di Bogor. Ya dia disambut sama keluarga besarnya.
terutama kakek sama neneknya. Karena terakhir dia ke Bogor itu ketika lulus SMP tadi. Udah banyak perubahan yang baru dilihat Mas Roy, meskipun infonya tuh ada lewat telepon. Itu dimana ruangan yang selalu dipakai kakek dan pamannya yang satu lagi yang bernama Om Benny untuk sebagai tempat servis nih. Jadi gue gambarin dulu rumahnya. Ini rumahnya nih. Nah di pinggir teras itu ada sebuah ruangan yang dulunya itu dipakai untuk tempat servis elektronik. Jadi kakek sama Om Benny ini, pamannya Mas Roy, itu adalah seorang tukang servis elektronik. Nah ruangan itu udah dijadiin warung. Sementara tempat servis barang-barang elektronik itu dipindah ke kamar belakang. Yang mana kamar belakang itu adalah kamar singgah yang selalu ditempatin Mas Roy sekeluarga kalau lagi ke rumah kakeknya. Nah, ketika itu Mas Roy disuruh nempatin kamar depan sama neneknya. Nah, di malam harinya sekitar jam 11-an, warung udah tutup, pintu rumah udah dikunci, saudara-saudaranya udah pada tidur. Mas Roy kebelet nih ceritanya. Dia keluar kan, buka pintu, ceklek, dibuka, kondisi ruangan tengah itu udah gelap banget. Tapi ketika Mas Roy keluar dan lihat ke kanan, yang mana ke arah kanan ini langsung mengarah ke kamar belakang, itu Mas Roy melihat satu siluet yang masuk ke kamar belakang. Mas Roy pikir itu Aki atau omnya, Om Benny. Akhirnya Mas Roy ke toilet lah. Kebetulan posisi toiletnya ini berada di samping kamar belakang. Nah beberapa saat di dalam toilet, Mas Roy itu dengar dari luar pintu kamar belakang ada yang dobrak 2 kali. Brang! Brang! Mas Roy kaget, dia cek keluar, dia nongolin kepalanya. Dan dia lihat pintunya masih gerak-gerak dong. Ngek. Dia segera cek ke dalamnya. Karena posisinya gelap, dia nyalain juga lampu. Ceklek! Udah nyala, dan ternyata gak ada siapa-siapa selain barang-barang elektronik servisan kakek sama omnya. Terus pikir Mas Roy, siapa yang tadi dobrak pintu 2 kali? Lihat sekitar gak ada tanda-tanda orang yang bangun, ya Mas Roy akhirnya agak merinding tuh di situ. Langsung milih buat ke kamarnya lagi buat tidur. Sambil di sisi lain, Mas Roy ini tambah heran. Ada suara gebrakan pintu, tapi kok kakek, nenek, sama Om Benny itu nggak kebangun. Nah, besok paginya di teras rumah sebelum berangkat kerja, Mas Roy nanyain tentang kejadian semalam ke Om Benny. Nah, kata Om Benny dengan santainya dia bilang gini, itu mah udah biasa, jam 11 memang suka kayak gitu. Mas Roy makin heran, ya emangnya ada apa Om? Om Benny malah nggak jawab juga. Mau nanya ke kakek neneknya ya canggung. Ya udahlah, hari itu akhirnya Mas Roy berangkat kerja. Nah malam harinya sepulang kerja sekitar jam setengah 11 malam, jam 11 malamnya kejadian itu terjadi lagi. Jadi dari dalam kamar depan Mas Roy itu dengar kalau pintu kamar belakang itu ada yang dobrak sama 2 kali. Berat. Dan ketika dicek, dilihat, itu tetap nggak ada siapa-siapa. Padahal pintunya itu masih gerak-gerak. Ngek. Dan kejadian itu terulang setiap malam. Sampai Mas Roy ini agak terbiasa sama kejadian itu. Di suatu malam sekitar abis Isya nih ceritanya. Pas kebetulan Mas Roy ini lagi libur. Jadi Mas Roy ini nongkrong sama Om Benny di teras rumah. Nah entah kenapa dalam pikirannya itu seketika terngiang sama pantangan yang dikasih sama bapaknya sebelum berangkat ke Bogor. Hasil Mas Roy nanyalah ke Om Benny tentang larangan bersiul lebih dari jam 9 malam. Awal-awal ditanya sama Mas Roy, Om Benny ini malah bercandain. Tapi Mas Roy agak sedikit nantangin nih buat bersiul. Ketika Mas Roy ini bibirnya mau manyun untuk bersiul, tiba-tiba Om Benny refleks lemparin asbak yang ada di depannya ke muka Mas Roy. Wah, jangan pernah berani-berani kamu Roy. Ya tapi kenapa Om? Mas Roy ini masih penasaran. Om Benny sedikit bungkuk. Dia majuin badannya terus bisik-bisik. Nanti dia denger. Dia siapa? Dia yang suka bikin onar tiap jam 11 malam. Iya, dia tuh siapa? Mas Roy masih penasaran tuh. Om Benny gak jawab tuh. Om Benny malah ninggalin Mas Roy sendirian di teras rumah. Mas Roy masih belum ngerti. Terlalu banyak misteri yang perlu dia pecahkan cuma gara-gara hal sepele. Cuma barang siulan doang. Ternyata sesuatu yang ada di jam 11 itu ada kaitannya dengan pantangan yang dikasih sama bapaknya. Bukannya menghindari, saat itu Mas Roy malah nekat. Jadi di malam yang sama, di kamarnya, Mas Roy ini coba siul-siul. Aduh, gue gak bisa siul-siul lagi. Kayak gini nih.
Di siulan pertama itu nggak ada efek apa-apa. Nah di siulan kedua juga nggak ada efek apa-apa. Baru setelah siulan yang berikut-berikutnya, Mas Roy ngerasa punggungnya itu panas banget. Jadi kayak ada hawa panas yang menjalar dari belakang tengkuknya sampai ke pinggang. Akhirnya lama-kelamaan Mas Roy itu nggak bisa tahan sama hawa panas yang diterimanya. Mas Roy ya teriak-teriak, sampai-sampai Om Benny datang ke kamarnya. Awalnya pas ditanya sama Om Benny, ya Mas Roy cuma ngejawab kalau dia itu masuk angin. Mas Roy ini nggak berani jawab apa yang sebenarnya terjadi sama dia. Akhirnya Om Benny inisiatif lah buat ngerokin Mas Roy, ya kan? Dia ambil koin. Nah ini kata Mas Roy, ketika koinnya itu nempel di kulit punggungnya, itu rasanya kayak kebakar, kayak dikuliti abis. Sampai Mas Roy ini meronta-ronta. Dan sampai akhirnya Mas Roy ini minta, ya udah Om, balurin sama minyak angin. Jangan dikerokin, gak kuat, sakit. Malam itu Mas Roy ini kesiksa pokoknya. Sampai 2 hari dia nggak kerja. Nah di hari ketiga dia masuk. Tapi malam harinya di hari ketiga itu, dia ngalamin hal yang serupa. Punggungnya tiba-tiba ada hawa panas yang menjalar. Tapi ini tuh lebih panas. Malah kerasa kayak ada yang meluk dari belakang. Tapi padahal ya Mas Roy ini nggak siul-siul di malam itu. Ya, kejadian itu tiba-tiba aja gitu. Nah jadi kondisi itu dia tahan hampir 2 minggu lamanya. Dan selain punggung yang panas, cara jalannya Mas Roy juga berbeda. Cara jalannya Mas Roy itu jadi agak bungkuk. Pas suatu ketika Mas Roy lagi uring-uringan di kamar, Om Benny tiba-tiba masuk ke kamarnya dan ngajak untuk berobat katanya. Tapi bukannya ke klinik nih. Om Benny malah bawa Mas Roy ke rumah tetangganya, Pak Dedi namanya. Jadi di sekitar kawasan itu Pak Dedi ini memang dipercaya sebagai orang yang suka dimintain bantuan buat nyembuhin orang-orang yang diduga terkena gangguan. Itu artinya Om Benny udah tahu kalau Mas Roy ini kena gangguan. Di teras rumah Pak Dedi sambil nunggu pasien yang lain, Mas Roy ini nggak berhenti-berhentinya ngeluh. Punggungku panas Om, punggungku panas, sakit. Di situ dengan santainya Om Benny cuma bilang, kalau pengen jadi orang ngeyel, ya harus terima akibatnya. Tibalah giliran Mas Roy yang harus diobatin. Dia masuk bareng Om Benny. Pertama kali duduk di ruang tamunya Pak Dedi, sambil menghadap Pak Dedi nih, tatapan Mas Roy itu udah beda banget. Tatapannya itu tajam plus kejam banget natap Pak Dedi. Pak Dedi cuma bereaksi begini. Oh, kamu lagi. Masih betah kamu di sana? Ditimpalin sama Om Benny. Dia balik lagi, Pak. Pak Dedi terus berdiri, dia jalan santai gitu ke arah belakang Mas Roy. Mas Roy dari Pak Dedi berdiri itu terus aja natap kejam ke arah Pak Dedi, terus gitu liatin. Pak Dedi megang tengkuknya Mas Roy. Tak, Mas Roy seketika bereaksi. Suaranya langsung kedengeran kayak suara cewek. Melengking, teriak. Abis itu langsung balik lagi ke suaranya Mas Roy. Dan Mas Roy langsung muntah-muntah di situ. Menurut penuturan Mas Roy, ketika dia dalam kondisi itu, ternyata dia itu lagi nggak sadar, alias dalam keadaan kesurupan. Dalam bayangannya, Mas Roy ini ngelihat dirinya sendiri lagi ngegendong satu sosok perempuan yang berbaju lusuh dan berlidah panjang, lagi ngejilatin tengkuknya Mas Roy. Kira-kira panjang lidahnya itu dari sini nih sampai perut. Pantas saja selain rasa punggungnya yang panas, Mas Roy ini ngerasain ada sensasi basah sedikit di tengkuknya ini. Mas Roy akhirnya ditenangin lah. Terus dikasih minum. Setelah dikasih minum, Mas Roy dikasih pesan sama Pak Dedi. Katanya, lain kali kamu nggak usah manggil-manggil lagi makhluk itu. Mas Roy cuma nunduk aja, mungkin merasa bersalah. Nah singkat cerita di perjalanan pulang, Mas Roy abis kena omel sama Om Benny. Om Benny selama perjalanan pulang itu bilang, kalau dikasih tahu orang tua itu denger, jangan ngeyel. Terus sesampainya di rumah, Mas Roy diajak dulu duduk-duduk di teras sama Om Benny. Om Benny cerita kalau ternyata di rumahnya itu ada satu sosok yang gak pernah kapok dan selalu balik lagi setelah diusir beberapa kali. Sosok itu persis sama apa yang dilihat Mas Roy dalam bayangannya ketika dia kesurupan. Om Benny gak tahu makhluk itu datang dari mana, tapi yang pasti gangguan dari makhluk itu datang ketika tepat 1 bulan setelah Om John gak ada kabar. Malah Om Benny yang pertama kali kena gangguan. Dia gak sengaja siul-siul waktu jam 10 malam. Kejadiannya sama kayak apa yang dialami sama Mas Roy. Kakek, nenek, Om Benny udah berusaha buat ngusir makhluk itu dengan berbagai cara termasuk pengajian.
Tapi gangguan itu cuma berhenti barang 1 atau 2 hari doang. Selebihnya gangguan itu datang lagi. Setiap jam 11 malam itu selalu ada gangguan-gangguan, apalagi di kamar belakang. Kabar diganggunya Mas Roy itu kedengeran ke telinga bapaknya di Cilacap. Ya bapaknya cuma bisa menyayangkan dengan apa yang dilakukan oleh Mas Roy. Dan bapaknya Mas Roy itu ngasih usul, ya udah di rumahnya itu harus ada pengajian setiap hari. Mau ada atau enggak makhluk itu lagi. Jadi terus saja setiap hari harus ada pengajian pokoknya. Saran dari bapaknya Mas Roy itu dituruti sama Om Benny. Secara bapaknya Mas Roy ini adalah kakak dari Om Benny. Singkat cerita pengajian akhirnya digelar. Hari demi hari, awal-awal diadain, Mas Roy masih suka ngeluh punggungnya itu panas lagi. Tapi syukurnya keluhan itu mereda setelah di hari yang ke-8. Gangguan di setiap jam 11 pun itu udah nggak ada sama sekali. Alhamdulillah meskipun gangguan itu udah nggak ada, tapi pengajian setiap harinya masih terus diadain di rumahnya Om Benny atau di rumahnya kakek sama neneknya Mas Roy. Itu tadi cerita di episode kali ini. Gue cuman mau nyampaikan satu pesan dari Mas Roy nih. Tadi ya nih, kalau pengen berbuat baik ya berbuat baik aja, terlepas ada gangguan atau enggaknya. Jadi kalau kita misalkan pengen adain pengajian, ya adain aja. Gak usah takut dengan gangguan-gangguan yang ada di sekitar itu. Itu aja cerita di episode kali ini. Gue Didit, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Bye-bye. Awas, di belakang.